Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kasih setia dan pengenalan akan Allah part 1. Hosea 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. Hosea 6 ayat 6. Baca sama-sama yuk. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini isi hati Tuhan, bahwa Tuhan lebih suka kasih setia dan pengenalan akan Allah lebih dari korban. Kalau ada pengusaha yang berbisnis dengan cara-cara dunia, main-main dengan dosa yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka berpikir mereka bisa menebus dosa mereka dengan menyumbang ke gereja, menyumbang ke panti asuhan. Saya mau kasih tahu, Anda tidak bisa menebus dosa dengan korban-korban Anda, karena kita hanya punya satu penebus, yaitu Yesus Kristus. Katakan amen. Sebenarnya the fact is, pendeta takut ngomong ini, tapi saya akan ngomong. Tuhan gak butuh uang Anda. Yang butuh uang itu pekerjaan Tuhan. Sewa di mall ini mahal sekali. Kalau bukan karena Tuhan suruh, saya ora gelem. Gak mau. Stres. Jadi kayak tekanan tiap bulan harus bayar sewa listrik dan air yang rate-nya lebih di atas kalau kita bayar di rumah. Makanya saya kalau lihat ibadah sudah selesai, tena, AC. Karena ruangan auditorium sekali jebret 20 juta. Wow. Saya kasih tahu, Tuhan gak butuh duitmu. Pekerjaan Tuhan yang butuh. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa nyogok Tuhan dengan persembahan kita, dengan korban-korban kita. Ada satu kali pengusaha bilang gini sama saya, Bu Heni, tahu gak kenapa pengusaha burung walet selalu kalau ada pendeta yang bilang sama dia, tolong sumbang dong, saya lagi bangun gereja. Mereka paling takut kalau gak nyumbang. Jadi yang bangun gereja jangan GR. Sebenarnya mereka terpaksa kasih, karena kalau mereka tidak kasih persembahan, burung waletnya berhenti ngiler. Ada gitu ya. Ada di sini yang bisnis burung walet? Silakan ketemu saya di sini. Tuhan gak bisa disogok. Amen. Lukas 6 ayat 46. Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran, saya kasih tahu, Tuhan tidak jawab doa orang-orang yang tidak taat firman Tuhan. Hello? Anda wondering, gue udah nabur banyak di gereja, udah nyumbang ke tangan pengharapan, tapi kenapa Tuhan gak buka jalan buat bisnis gue ya? Tuhan gak promosi gue di kerjaan gue ya? Saya mau kasih tahu kebenarannya, bahwa kalau Anda tidak taat firman Tuhan, Tuhan gak jawab doa Anda. Anda mau suruh saya puasa buat Anda mau suruh saya yang datang dan urapi rumah Anda, kantor Anda, tidak akan terjadi apa-apa selama Anda tidak taat firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bukankah orang tua suka kesal sama anak-anak mereka? Kamu cuma tahunya minta duit. Papa mama harus ikuti apa yang kamu mau. Tapi kalau papa mama suruh kamu lakukan sesuatu, kamu tidak mau dengar. Kita orang tua juga gitu ya kan? Tuhan juga sama. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita tuh sayang sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Gak cengli banget kalau Anda bilang, I love you Lord, tapi Anda gak mau lakukan firman. Anda jalani hidup Anda suka-suka saya gitu. Anda mau gak nikah sama orang yang gak mau ngerti perasaan Anda? Mau gak? Berapa banyak istri-istri yang mengeluh, suaminya tahu dia gak suka, suaminya pulang malam melulu,
Suaminya terlalu royal sama teman, sama keluarga. Padahal rumah sendiri butuh. Duit gak cukup buat makan, buat sekolah. Tapi foya-foya, istri kasih tahu, suami gak mau dengar. Ada istri-istri yang udah bilang sama saya keberatan suami saya selalu foya-foya sama karyawannya. Dan pulang larut, malam bahkan pagi. Dia tahu itu melukai istrinya, tapi dia gak peduli. Dia tetap pulang pagi. Ada suami-suami yang juga mengeluh sama saya. Istri saya itu gak puas sama dirinya sendiri, Bu Heni. Selalu saja ingin lebih. Belum punya Chanel, belum punya Louis Vuitton. Kalau dia marah sama istrinya, dia ancam gini, gue gak beliin tas loh, gitu. Dia bilang istri saya gak puas sama dirinya sendiri. Bolak-balik operasi, sampai ada yang gini, giginya dibikin kayak gigi saya gini, gigi kelinci. Waktu saya kecil, mama saya gak kasih saya uang untuk pasang kawat gigi, makanya jadi gini. Saya tuh agak minder dulu dengan gigi saya. Tapi sekarang artis-artis operasi pasang gigi kelinci. Saya gak habis pikir, memang zaman tuh, ini zaman edan katanya gitu. Suaminya bilang, Bu Heni bayangkan, saya gak suka giginya gitu, dia pasang kayak gitu. Saya langsung soalnya gigi gue gitu kan. Maksud dia gini, kalau alami gak apa-apa, ini kan enggak, jadi aneh. Dia bilang gini, Bu Heni tahu, waktu dia pulang dari dokter gigi saya kaget, giginya panjang sekali. Saya suruh gergaji katanya. Udah jangan aneh-aneh, apa sih? Mama saya pernah bilang sama saya, kamu gak mau operasi hidungmu? Gak usah, saya bilang. Tinggal gambar, kasih ungkilap dikit udah jadi. Kata raja cantik Cici hari ini, puji Tuhan. Meskipun suami saya suka godain hidung saya, tapi biar aja. Tahu ndak hidung sekecil ini hoki disayang suami. Haleluya. Jadi banyak suami yang frustasi karena istrinya ndak mau dengar dia. Dikasih tahu ndak mau dengar. Tapi istri-istri juga banyak yang frustasi sama suaminya, ndak mau ngerti perasaan dia. Sebenarnya apa yang kita belajar coba? Nikah sama orang yang gak peduli perasaan kita. Suami gak mau dengar istri, istri gak mau dengar suami, frustasi. Sama, Tuhan gak mau. Kita hanya menginginkan berkatnya, pemakaiannya, tapi gak mau dengar firmannya, gak mau dengar perintahnya, dan gak mau melakukan kehendaknya. Matius 7, 21, 23. Kita baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba belajar firman ini. Di awal Yesus katakan di ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Penting gak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Penting. Ayat 22 bicara soal orang-orang yang kelihatannya dipakai Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat. Apa yang salah dengan ini? Nggak salah. Tapi kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan tuh nggak mau. Kita hanya menginginkan berkat dan pemakaian Tuhan. Yang Tuhan mau, kita ngerti kehendak Tuhan. Anda mau nikah sama orang yang hanya mau harta Anda? Yang hanya bisa bermewah-mewah dan menikmati fasilitas yang ada, tapi sementara dia tidak peduli apa yang Anda mau dengan dia? Waktu saya nangkap kenapa suami itu komplain tentang istrinya yang operasi, saya jadi ngerti gini. Sebenarnya bukan operasinya yang dia keberatan, karena mereka punya uang. Yang bikin dia kesal adalah istrinya tidak tanya pendapatnya.
Tuhan bukannya tidak suka Anda bernubuat dalam namanya. Anda ngusir setan dan Anda menyembuhkan orang sakit. Semua itu baik. Tapi yang Tuhan tidak suka, kita hanya menginginkan pemakaian Tuhan tanpa mau ngerti isi hati Tuhan. Kita tidak mau tanya sebenarnya apa kehendak Tuhan. Karena gini, belum tentu kehendak Tuhan buat kita itu sekeren pemakaian Tuhan atas hidup orang lain. Pelayanan saya bukanlah pelayanan yang menjadi favorit buat hamba-hamba Tuhan. Terhitung jari hamba Tuhan yang mau melakukan apa yang Tangan Pengharapan lakukan buat Indonesia. Setuju? Kenapa orang tidak suka pelayanan kami? Apa kerennya? Satu kali teman hamba Tuhan bilang gini sama saya, pelayanan Tangan Pengharapan adalah pelayanan buang-buang uang. Wow. Kenapa? Kalau kita bernubuat, itu keren disaksikan orang banyak. Kita bilang, hai kamu yang baju putih, sebentar lagi Tuhan akan mengirimkan berkat buat hidupmu. Bla 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 bla. Keren dilihat orang kan? Wow. Ngantri yang mau didoain udah kayak dukun. Ngusir setan, sakti banget. Menyembuhkan orang sakit, hamba Tuhan terkaya pasti nyembuhin orang sakit. Kenapa orang suka punya 3 pelayanan ini? Karena penggemarnya banyak, followernya terbanyak, namanya paling besar, paling tenar, paling kaya, pasti. Tapi yang buang-buang duit, habis khotbah bawa duit ke pedalaman, buang duit, gak ada yang mau. Ngapain susah-susah ngurus orang? Anak bukan anak kita katanya. Tapi itu kehendak Tuhan bagi saya. Saya gak bisa milih. Saya dicap pendeta jualan kaos, biarin aja. Mereka kan gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang kita lebih milih berkenan di hadapan manusia daripada berkenan di hadapan Allah. Mari jangan cuma minta berkatnya, pemakaiannya, tapi coba apa sih sebenarnya kerinduan Tuhan buat saya gitu. Saya udah pernah khotbah ini berulang-ulang. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Anda harus punya waktu dengan Tuhan. Nah, saya akan bahas lebih dalam nanti di bawah. Kesetiaan kita sama Tuhan lebih penting dari pelayanan dan persembahan kita. Tadi saya bilang, Anda pasti gak mau menikah sama orang yang hanya menginginkan harta Anda. Cinta di bibir saja. Cuma bilang I love you di mulut tapi kelakuan beda. Bilang I love you sama istrinya tapi gak setia. Bilang I love you sama suaminya tapi selingkuh aja. Tuhan tuh cari orang-orang yang setia sama Tuhan. Dia lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada korban. Tuhan itu cari orang-orang yang setia sama dia, mengasihi dia, bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan bagi dia, bukan apa yang Tuhan bisa berikan bagi dia. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 8 sampai 12, kita baca sama-sama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis menjamah segala yang dimiliki Ayub. Kadang-kadang kita kalau baca ayat ini kita kayak gini, kok Tuhan sadis sih? Yesus ngajarin kita jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Tapi Tuhan kenapa ngizinin Ayub dicobai? Karena Tuhan ingin melihat apakah Ayub
tetap setia sama Tuhan meskipun Ayub harus kehilangan segala yang dia miliki. Karena seringkali semua yang kita miliki, semua berkat Tuhan menjadi jauh lebih penting daripada pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan menjadi tidak begitu berarti ketika orang kaya, sehat, rumah tangga bahagia, anak-anak nurut. Mari akui sejujurnya, waktu hidup kita baik-baik saja, kita mulai tidak getol cari Tuhan. Setuju ngangguk-ngangguk? Yang mengakui bahwa proses dalam hidupmu yang menyadarkan kamu bahwa kamu butuh Tuhan, angkat tangan. Setuju, sepakat. Tuhan sebenarnya sangat rindu untuk menguji kita. Dia pengen tahu ini. Apakah kamu akan tetap setia sama aku meskipun kamu tidak terima apa-apa dari aku? Dalam pernikahan, kita sebagai perempuan akan diuji ketika kita ada di bawah. Setuju? Ketika suami kita tidak bisa kasih kita apa-apa. Tapi di hidup saya malah kebalik. Saya pernah berpikir begini. Suatu hari saya sempat berpikir dan merenung, apakah suami saya akan tetap mengasihi saya kalau saya tidak bisa memberikan apa-apa? Kalau saya sakit dan saya tidak berdaya, apakah tetap suami saya mengasihi saya? Kalau saya tidak berdaya. Kenapa saya punya kekhawatiran itu? Karena saya merasa Jojo itu suka punya istri yang berkarya. Dia tidak suka housewife doing nothing. Kalau Anda tipe perempuan yang cuma tahu di rumah boro-boro ngurus anak karena ada suster, Anda cuma tahu pesta-pesta, makan-makan, sosialita, traveling, Anda tidak cocok. Anda bukan tipe istri suami saya. Suami saya tidak suka saya nganggur. Saya tiduran di tempat tidur nonton Netflix aja, dia langsung komentar, enak banget hidupmu. Hah? Aku udah kerja keras loh. Dan satu-satunya saya punya waktu rebah-rebah nonton Netflix cuma Senin malam. Selebihnya enggak pernah, enggak ada waktu. Bukannya dia enggak cinta sama saya, tapi dia enggak suka tipe perempuan yang cuma leha-leha hidupnya. Oh my God, ada istri-istri yang doing nothing. Itu suaminya pada putus asa ngomong sama saya, istri saya tuh enggak bikin apa-apa, tahu enggak Ci? Makan tidur nonton drakor, ngurus anjing, shopping, makan, pulang, tidur. Gak ngapa-ngapain Ci. Dalam hatiku, aku ngerti kowe gelem bojomu koyo oku. Bahasa Indonesianya, aku ngerti perasaannya bahwa kamu pengen istrimu berkarya seperti saya gitu loh. Tapi kan tiap perempuan beda. Kalau Anda bisa mencukupi semuanya, ya istrimu udah ngapa-ngapain. Kan gitu. Tapi kebetulan Jojo menikah sama perempuan yang gak bisa diem. Nah, yang punya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya pernah memikirkan, Jojo tetap sayang gak sama saya kalau saya gak bisa apa-apa? Gak usah jawab hari ini. Jujur aja, pernah gak Anda mikir gitu? Kalau aku ora ayu meneh, bojoku tresno karo aku ora ya? Wih, sadis banget. Aku dari kurus sampai gendut dia tetap sayang loh. Iya. Jadi perempuan itu khawatir kalau dia tambah tua, kira-kira suaminya tetap cinta nggak? Kalau suaminya tetap setia, tetap bilang kamu tetap ayu loh, meskipun kamu wes tuwe gitu ya. Langsung kita nyanyi, ternyata aku makin cinta karo Jojo, gitu kan? Kita langsung nyanyi. Kenapa? Karena kita tahu suami saya tetap sayang sama saya meskipun saya makin tua. Kenapa perempuan-perempuan mencapai usia di atas 40, apalagi mendekati menopause, mulai insecure, mulai perhatikan penampilan, mulai dandan, mulai tarik mukanya, mulai dibotok-botok, sampai ngerenyit pun gak ketok. Udah gak bisa, kalau saya masih asli semua nih. Ada yang umur 40-an udah kerut-kerut semua. Kenapa toh?
Kasih itu minyak sayur. Minyak kelapa, VCO, ampuh itu, pakai Bobo. Kenapa kok lebih kecil dari saya, umur 35, 40, mukanya udah keriput semua. Saya masih kenceng loh. Makanya sering doa, amen. Dengar, kita akan merasa depresi kalau memikirkan orang-orang di sekeliling kita hanya baik sama kita karena punya kepentingan. Depresi gak kira-kira? Coba mikir, kalau Anda gak punya apa-apa, orang-orang yang tukang cari muka di sekitar Anda itu masih baik gak sama Anda? Coba Anda gak bisa kasih apa-apa sama mereka, mereka masih baik gak sama Anda? Depresi gak mikirin itu? Depresi. Kenapa? Karena kita manusia aja butuh hubungan yang tulus, bukan modus. Orang-orang yang mengasihi kita apa adanya. Pasangan yang mengasihi dan setia sama kita dalam suka maupun duka. Demikian juga Tuhan. Tuhan tuh gak mau, Tuhan tuh lelah ketika yang kamu harapkan cuma berkat, berkat, berkat. Pemakaian, pemakaian, pemakaian. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Tuhan pengen lihat gini, kalau kamu kehilangan segalanya, apakah hanya aku yang kamu mau? Makanya lagu yang selain kau tiada yang lain, itu keren. Bener gak Tuhan satu-satunya yang kita inginkan? Tuhan itu ingin kita belajar setia sama Tuhan dalam suka maupun duka. Walaupun proyekmu gak goal, tendermu gak goal, walaupun rumah tanggamu hancur belancur, anak-anakmu gak nurut, doamu gak dijawab-jawab, udah doa minta keturunan gak dikasih-kasih. Kalaupun kamu harus sakit, masih bisa gak bilang, selain kau tiada yang lain, hanya Tuhan. Dengar baik, Tuhan itu lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Apa itu pengenalan akan Allah? Mari lihat Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Anda Israel atau Musa? Musa diperkenalkan Tuhan jalan-jalannya Tuhan. Tapi kepada orang Israel Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya. Bicara apa? Orang Israel gak kenal Tuhan. Bangsa Israel cuma melihat perbuatan Tuhan. Tiang awan, tiang api, roti mana, burung puyuh. Mereka cuma lihat Tuhan belah Laut Merah, Tuhan buat mujizat ini dan itu. Orang Israel cuma lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi kepada Musa Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya apa? Ada hubungan yang lebih intim, one on one. Kualitas sebuah hubungan tidak ditentukan dari berapa lama Anda mengenal seseorang, tapi seberapa dalam Anda mengenal dia. Kita punya staff yang kita gaji, katakan. Mereka cuma menikmati berkat-berkat perbuatan-perbuatan kita buat mereka. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh mengenal atasannya? No. Orang yang benar-benar mengenal kita, dia tahu kita suka makan apa. Betul gak? Dia tahu kita alergi apa. Dia tahu kita gak sukanya apa. Dia tahu apa yang bisa bikin kita marah. Dia tahu bagaimana menghadapi kita ketika kita marah. Dan yang paling keren, staf yang benar-benar mengenal kita, dia sebelum tanya kita, dia udah tahu apa yang kita akan ngomong. Betul? Jadi dalam hidup kita ada orang-orang yang hanya sekedar pengen nikmati berkat dari kita. Tapi ada orang-orang yang pengen benar-benar mengenal kita, pengen tahu isi hati kita. Orang-orang yang pengen sekedar dekat aja, gak butuh apa-apa. Manusia lebih suka perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan ingin kita belajar mengenal Tuhan. Gimana caranya mengenal Tuhan? Sama seperti ketika Anda berusaha mendekati seseorang. Anak-anak muda ketika PDKT, what do you do?
Ketika Anda naksir sama seseorang, what do you do? Ketika ibu-ibu mulai mengagumi seorang hamba Tuhan, apa yang Anda lakukan? Nomor 1, kepoin sosmednya. Betul? Follow. Kemudian berusaha dapetin kontaknya. Benar gak? Naksir cewek langsung, bro, lu kenal bro? Siapa tuh bro? Minta dong kontaknya. Ada, saya pernah cerita suamiku ditaksir cewek-cewek, dimintain kontaknya, dia kasih. Bikin emosi. Kenali sifat dan karakternya. Apa yang dia suka, apa yang dia suka. Ketika Anda berusaha dekat sama seseorang, Anda mulai belajarin, dia kayaknya suka warna biru deh. Kayaknya dia suka kuning, dia pakai kuning terus. Terus kita mulai belajar orang ini gak suka apa. Makanan kesukaan, warna kesukaan, hobinya. Kamu kalau es krim sukanya strawberry, coklat, vanilla? Gitu nanyanya. Kita mulai belajarin kebiasaannya. Pernah gak Anda PDKT ngejer orang, Anda sampai tahu tiap Senin dia olahraga, tiap Jumat dia pergi main futsal, Anda sampai tahu gitu kegiatannya. Saya percaya kalau Anda ingin mengenal Tuhan, yang Anda harus lakukan yang pertama, Anda belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan tuh gimana? Ya baca firman. Orang Kristen kok gak mau baca Alkitab? Bu Heni, yang paling penting itu kitab mana? Semuanya dibaca. Sampai lu mumet pindah. Baca yang paling gampang dimengerti. Saya sarankan kalau Anda bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu selesaikan. Kalau ada yang ini apa sih, sahasta, 2 hasta, 3 hasta, udah lompat aja. Kalau Anda daripada ada bobo, Anda ganti. Tapi baca firman. Saya paling suka Mazmur, Amsal, Perjanjian Baru. Ya, kitab Injil. Saya paling suka. Nah, belajar tentang Tuhan, saya suka baca tentang apa yang Yesus katakan. Jadi kan kalau di Alkitab itu ada yang tulisannya merah ya, perkataan Tuhan Yesus ya. Wah, saya tuh senang ngelihat reaksi Yesus. Waktu orang Farisi mulai kompor, responnya gimana? Waktu orang jahatin dia, responnya gimana? Ada yang Yesus punya jurus hilang, itu keren banget gak? Yang dia didesak ke jurang, lalu dia hilang. Wow, Yesus punya ilmu. Baca tuh kayak buku cerita gitu loh. Nah, belajar tentang Tuhan. Ketika kita baca firman, sebenarnya gini, kita mulai belajar ngerti pikiran-pikiran Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan. Oh, Tuhan tuh gak suka kalau kita memandang rendah orang lain. Oh, Tuhan tuh gak suka kalau kita jahat sama orang. Kita jadi ngerti cara pikir Tuhan. Nah, staf saya yang dekat dengan saya, dia ngerti persis keputusan-keputusan saya. Jadi contoh, kalau mereka punya kebutuhan membeli sesuatu, pasti saya minta mereka cari 3 perbandingan harga. Termurah, sedang, termahal. Staf yang benar-benar mengenal saya, dia tahu saya akan pilih yang tengah-tengah. Nggak perlu mewah, tapi kualitasnya harus bagus. Nah, orang dekat sama kita jadi ngerti cara pikir kita. Paham maksud saya? Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda sering baca firman, Anda akan copy paste cara pikir Tuhan. Otomatis cara berpikirmu ikut firman Tuhan. Lalu bagaimana mulai mengenal Tuhan? Miliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu pribadi itu gini, saya pernah khotbah tentang tempat sunyi, waktu tenang. Anda gak bisa gak komitmen tiap hari punya waktu sama Tuhan jam berapa. Saya gak peduli Anda mau punya waktu sama Tuhan itu di mobil, di motor, di kamar mandi. Tapi tiap hari Anda harus punya waktu sama Tuhan. Berapa lama Bu Heni? Doesn't matter. Kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas hubungan. Buat apa Anda ikut kebaktian 10 kali kalau Anda tidak pernah ngerti isi hati Tuhan? Lebih baik kita mungkin jarang ketemu sama suami karena masing-masing sibuk kerja, jarang ketemu anak. Tapi ketika Anda punya waktu sama suami dan istri dan anakmu, kamu kasih 100% waktumu. 1 jam efektif dan berkualitas. Nggak main handphone, nggak lihat kanan kiri, tapi Anda fokus sama mereka. Sama Tuhan juga gitu. Mungkin waktumu cuma sehari setengah jam, tapi 2 kali, pagi dan malam. It's okay. Tapi paling enggak kamu fokus sama Tuhan dan kamu coba bilang ini, all I want is you Lord. All I want is you. Yang aku mau cuma Tuhan. Tuhan yang terbaik buat aku. Tuhan setia luar biasa buat aku.
Tuhan keren. You know, just you and God. Dan kemudian kasih waktu tenang. Tuhan ngomong dong. Tuhan, bicara dong apa yang Tuhan mau. Saya mau belajar dengar Tuhan. Itu waktu berkualitas dengan Tuhan. Kita belajar ngerti isi hati Tuhan. Saya bisa bilang orang yang punya waktu dengan Tuhan dan ngerti isi hati Tuhan, hidupnya akan tajam. Dia akan tajam dalam buat keputusan. Saya ngerti apa yang Tuhan mau untuk saya. Makanya saya dari umur 28 sudah bikin tangan pengharapan bersama suami saya. Sementara orang-orang itu nggak favorit kegiatan-kegiatan kami itu, orang nggak suka. Tapi saya terus lakukan karena saya ngerti hati Tuhan. Kemudian belajar peka. Apa sih yang berkenan sama Tuhan? Apa sih yang gak berkenan sama Tuhan? Apa sih yang bisa bikin Tuhan marah? Apa yang bisa menyakiti hati Tuhan? Belajar, baca firman. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kualitas suatu hubungan tidak ditentukan oleh seberapa lama Anda mengenal seseorang, tapi seberapa dalam Anda mengenal mereka. Saya mau kasih gini. Kalau kita udah biasa pakai barang asli, kita akan cepat mengenali ketika barang itu palsu. Kalau Anda tidak pernah pakai barang aslinya, Anda tidak tahu ini asli atau palsu. Bisa paham maksud saya? Kalau Anda biasa pakai barang asli, Anda bisa mengenali, oh ini palsu. Pernah saya lupa di satu pameran, saya pakai satu brand make up. Lalu saya pergi ke sebuah pameran dan saya bilang gini, ih kacau, ini palsu nih. Karena saya udah pakai barangnya aslinya. Nah, saya peka dengan dua hal. Kopi asli dan kopi palsu. Dari umur 6 tahun, papa saya ajar saya minum kopi hitam. Jadi, ketika saya disajikan kopi, cuma cium baunya, saya langsung tahu ini Nescafe. Cuma cium baunya, saya tahu ini kapal api. Mungkin kalau saya nggak jadi pendeta, saya jadi barista kali. Saya cium bau kopi itu, saya langsung tahu ini kopi tubruk atau kopi mesin. Waktu kami naik pesawat, saya minta kopi sama pramugari, dihantarin ke meja saya. Kebetulan dibayarin orang tiket bisnis kelas. Puji Tuhan, bisa order kopinya. Saya pikir selevel bisnis kelas, kopi mesin lah ya kan. Nggak taunya ditaruh di meja saya. Itu saya cium, ya Nescafe, sama kayak ekonomi. Suami saya bilang, kok kamu tahu? Kalau Anda sudah biasa minum kopi asli, saya minum kopi itu tiap pagi 3 shot biji asli, di grinder langsung jadi espresso, 3 shot saya minum. Jadi saya hafal rasa kopi dari biji asli. Saya pencinta kopi sampai saya bisa nyobain kopi dari mulai Aceh sampai Papua, dari Toraja sampai Flores, saya cobain semua. Nah, karena saya biasa dengan biji kopi asli, saya tahu ketika itu kopi instan. Kalau Anda terbiasa bergaul dengan Tuhan, Anda terbiasa baca firman, Anda terbiasa dengan hidup kudus, Anda pasti peka ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Anda cepat mengenali ini dosa. Anda cepat mengenali Tuhan pasti tidak suka ini. Masalahnya manusia suka kompromi, abu-abu. Suka tanya sama hamba Tuhan, kalau begini boleh nggak kak? Saya bilang ini, jangan pembenaran diri sendiri. Lu minta gue bela keputusan lu tahu itu salah. Aku cerai. Aku boleh nikah lagi? Lu mau ngapain nanya gue? Lu baca kitab suci, baca firman. Lu minta izin sama gue bilang gak boleh. Mau apa lo? Kan gitu kan. Seringkali hamba Tuhan tuh dipakai jadi bumper buat bikin keputusan. Enak aja, dosa tanggung masing-masing bro. Bener gak? Masa nanya kita? Lu bikin keputusan, ingat konsekuensi ditanggung masing-masing. Kalau mau firman Tuhan, lakukan. Anda akan menghidupi yang namanya kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Kalau kita sadar bahwa itu gak berkenan, jangan lakukan. Tuhan tahu kita gak suka hidup dalam mabuk, pesta pora yang gak berarti, nginek, ngedrak, narkoba, main perempuan, pergi ke
klub-klub yang ada striptisnya, penari-penari tanpa busana. Udahlah, jangan kompromi. Kalau Anda tahu itu salah, udah berhenti. Ketika ada orang chat Anda dan bilang gini, saya sebenarnya suka loh sama kamu. Padahal dia tahu kita sudah punya suami. Dia chat kita dan bilang, kamu cantik deh. Hah? Masa lu gak tahu dia lagi flirting, lu bohong. Udah jangan dijawab, blok. Jangan dijawab, masa sih? Hah? Kalau Anda sudah biasa jalan lurus, Anda pasti mengenali kalau ini sebenarnya nggak boleh. Tapi Bu Heni, kan bisnis itu di Indonesia nggak bisa lurus-lurus, semua ada under table. Bedakan nyuap sama diminta. Kalau diminta, itu peraturan tidak tertulis. Lu nggak bayar, izinnya nggak keluar, kan gitu. Itu lu bayar. Tapi kalau dia nggak minta, lu kasih di bawah, itu lu salah gitu loh. Saya bilang sama staf saya, jangan coba-coba ya. Nggak ada. Kamu berlutut di depan dia, kamu ngemis sama dia, jauh lebih benar daripada lu kasih amplop buat dia keluarin izin kita. Nggak usah. Saya kasih tahu, pertanggungan jawab kita itu sama Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa orang jadi binasa? Kenapa hidup dalam dosa dan maut? Karena gak kenal Tuhan. Makanya Anda harus terbiasa bergaul dengan Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Orang yang mengenal Tuhan akan kuat menghadapi godaan dan akan tetap kuat menghadapi tantangan. Katakan amin. Saya akhiri. God wants you more than anything you can give Him, more than anything you can do for Him. Tuhan menginginkan Anda lebih dari semua yang Anda bisa berikan kepada Dia, lebih dari semua yang Anda bisa lakukan buat Dia. All He wants is you. Mari setia sama Tuhan dan sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Berapa banyak Anda yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi?